Oke, untuk pertanyaan ini sebenarnya aku bisa bagi jadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu cara ngecilin perut karena dia nggak bisa nahan lapar di malam hari. Dan yang kedua, plus karena neneknya ada usaha warung dan notabene jual ada mie instannya. Dan yang ketiga, itu karena kalau kalau misalnya kita cuma jalan kaki bukan lari kurang lebih 1 kilometer, itu worth it nggak sih? Aku akan bahas ke pertanyaan pertama dulu ya di sini. Jadi cara ngecilin perut yang buncit karena nggak bisa nahan lapar di malam hari. Nah, aku bisa bagi jadi dua nih. Cara ngecilin perut buncit dulu. Sebenarnya perut buncit itu apa sih? Maksudnya ya itu lemak. Emang kita semua udah tahu gitu loh. Nggak perlu penjelasan medis atau gimana pun. Eh, yang berbahaya adalah kalau misalnya lingkar pinggang kalian itu nggak turun-turun gitu loh. Emang perut tuh bisa ngembang kempis dalam waktu 1 hari tergantung apa yang kita makan, kita kembung apa enggak, atau kita kebanyakan minum air misalnya, apa ya istilahnya kelempokan. Bisa, maksudnya dalam 1 hari tuh perut bisa ngembang kempis. Makanya kalau misalnya biasa kalian bangun pagi, itu kan setelah kalian beberapa jam tidur kan, itu kan tubuh mulai mencerna makanan dalam waktu yang lebih lama gitu loh. Otomatis kalau misal bangun pagi, rasanya itu perut tuh lebih flat kan. Tapi kalau misalnya udah malam, pas udah habis makan pagi, siang, malam, snacking dan lain-lain, rasanya kalau malam tuh perut kayak begah banget, kayak penuh gitu loh. Nah, itu kalau cuma perubahan kayak gitu buncitnya itu masih normal. Tapi kalau memang lingkar pinggangnya udah tambah lama tambah gede, seminggu nggak turun-turun, itu yang bahaya. Karena emang kenapa? Ya balik tadi. Kalau misalnya isinya lemak, berarti perut buncitnya bukan karena kamu makan kebanyakan atau enggak dalam hitungan hari, tapi dalam kurun waktu yang lebih lama, misalnya udah mingguan atau bulanan atau emang tahunan gitu loh, karena emang kalian menumpuk lemak di situ. Nah, jadi gimana cara ngecilin perut yang buncit? Bukan dengan detox dan lain-lain seminggu kalian cuma minum jus dan lain-lain, enggak. Itu enggak akan banyak membantu gitu loh. Oke, bisa ya, dia bisa menurunkan berat badan, tapi belum tentu dia bisa menurunkan lingkar pinggang. Nah, gimana caranya ngecilin perut? Ya harus ngurangin lemak. Dan ngurangin lemak nggak bisa cuman target di perut aja ya guys. Kalau misalnya kalian sit up terus kalian berharap lemak yang dari di perut doang, karena kalian sit up itu lemaknya bisa berkurang, enggak. Jadi kunci untuk mengurangi lemak itu mengurangi lemak dalam tubuh kita secara overall, secara keseluruhan. Jadi efeknya mungkin nggak cuma di lingkar pinggang aja, mungkin lingkar paha, lingkar lengan, atau mungkin di beberapa orang lingkar leher juga, lingkar dada gitu loh. Jadi tubuh secara keseluruhan dia akan lebih kecil kalau misalnya persentase lemak dalam tubuhnya berkurang. Jadi yang difokuskan jangan di perutnya aja, yang difokuskan itu adalah mengurangi lemak di tubuh kalian secara keseluruhan. Karena yang penting buat kesehatan juga sebenarnya itu gitu loh. Nggak cuma perut doang, percuma kan kalau misalnya perutnya doang yang kecil tapi yang lainnya gede. Nggak mungkin juga sih sebenarnya, karena emang tubuh kita itu bekerja dalam satu sistem. Jadi nggak bisa kalian cuma target lemak di lengan aja, lemak di perut aja. Jangan percaya orang-orang yang marketing atau iklan-iklan yang mengatakan nanti kalau misalnya minum ini atau olahraga ini itu cuma bisa mengecilkan lengan, bisa mengecilkan perut. Oke, maybe 10% benar, tapi 90%-nya menurutku nggak benar sih. Karena yang harus dikurangi dengan mengurangi lemak itu ya nanti persentase lemak tubuh yang berkurang, bukan persentase lemak di beberapa bagian tubuh saja gitu loh. Nah, gimana caranya ngurangin lemak tubuh? Ya aku rasa semua orang udah tahu, pasti harus ngurangi jumlah asupan harian atau olahraga ditambah dengan olahraga. Jadi olahraga itu nggak mungkin 100% dia bekerja sendiri tanpa kalian menjaga pola makan kalian. Kalau misalnya kalian udah olahraga berat-berat tapi makanannya tuh nggak dijaga, ya sama aja bohong gitu loh. Nah dok, terus habis gitu berapa banyak aku harus ngurangin makanan gitu loh. It's something else. Tapi untuk yang simple sekarang gitu ya, makanya dikurangi, tetap harus dikurangi. Mungkin nih kalau kalian orang nggak bisa makan nasi, ya kalau misalnya nggak makan nasi, sukanya makan yang roti misalnya, ya jumlah rotinya dikurangin. Jangan jumlah roti dikurangi tapi diganti sama yang lain, misalnya es krim atau apa. Intinya kalau karbohidrat tetap karbohidrat, mau apapun bentuknya gitu loh. Kalaupun kalian suka kamu jangan makan roti lah, nanti kamu lebih cepat gemuk. Kamu jangan makan es krim lah, nanti cepat gemuk. Tapi makan nasinya tetap banyak.
Jadi itu sama aja bohong dong, bohongin diri sendiri gitu loh. Sebenarnya isinya sama aja, gula, isinya karbohidrat. Jadi kalau emang kalian sukanya makan nasi, ya udah nasinya segitu, mungkin porsi nasi ini kurangin 1 sendok. Intinya nguranginya juga jangan langsung drastis ya. Misalnya biasa makan 1 piring penuh nih, nguranginya langsung tinggal 1/4, kayak dari porsi cowok jadi porsi cewek misalnya. Ya nggak gitu juga gitu loh, bertahap. Karena kenapa kok bertahap, Dok? Kenapa nggak langsung aja? Kalau bisa langsung kan lebih enak. Iya, bisa. Kalau kalau mau dilakukan monggo, nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman eee, aku berpikirnya, nasihatin kalian ini dalam jangka waktu yang lama. Jadi dengan kalian ngurangin porsi sedikit-sedikit, itu kalian akan lebih betah untuk diet gitu loh. Jadinya nggak nggak menyiksa, tapi tetap kalian tuh diet, kalian berusaha untuk hidup lebih sehat. Jadi mulai mengganti dari hal-hal kecil, misalnya kok jatah nasinya dikurangin, atau mungkin eee, ikannya dibanyakin daripada lemak-lemaknya. Kalau misalnya makan daging tuh, coba tuh kulitnya jangan dimakan, atau kalau ada gajinya, ya gajinya disisihkan. Mikirnya bukan semata-mata karena diet aja, tapi itu penting juga untuk kesehatan kalian nanti gitu loh, di masa tua. Karena kalau misalnya kalian kebanyakan konsumsi lemak yang jahat, itu kan juga nggak baik untuk kesehatan. Jadi mungkin itu aja sih, kalau misal olahraga, lakukan apa yang kalian pokoknya mulai dulu gitu loh. Nah terus ini yang hal kedua ya, nggak bisa nahan lapar di malam hari. Waduh, ini sebenarnya aku agak bingung sih, karena kalau nahan lapar itu juga nggak baik sebenarnya. Kan kalau misalnya tubuh kita lapar banget, itu kayak cara tubuh itu ngasih tahu kita masih kurang nih makanannya gitu. Cuman kalau memang kalian diet dan kalian ngurangin jatah makanan kalian, terus kalian ngerasa lapar banget, ya coba makannya diganti dengan sesuatu yang tidak terlalu tinggi kalori atau tinggi lemak, misalnya buah, sayur gitu. Tapi sayurnya juga jangan yang sayur terus jamur, oke lah jamur goreng, terus habis gitu kayak bumbu mayones. Ya nggak gitu juga kan. Atau kalau misalnya Dok, saya mau makan lodeh. Maksudku itu yang bersih gitu loh. Buah pun buah ya, buah fresh, atau sayur pun mungkin salad, atau yang kalian masak dengan nggak banyak minyak gitu loh. Itu kan bisa. Atau misalnya buah tapi makannya tuh habis gitu salad buah yang banyak mayonya, itu ya sama aja bohong. Makan buah ya buah aja. Terus kalau misalnya lapar banget gimana, Dok? Gak kuat, saya harus makan daging. Nah, itu pertanyaannya, kayaknya berarti kamu jangan-jangan seharian emang makannya tuh kurang, atau makannya nggak bener. Karena biasanya kalau misalnya nutrisinya kita cukup, proteinnya cukup, terutama kalian makan protein lebih banyak daripada karbohidrat dan lemak, itu kalian bakalan ngerasa lebih full kok. Jelas. Karena protein itu diolah sama tubuh itu dalam jangka waktu yang lebih lama gitu loh. Jadinya kalian bakalan merasa kenyang lebih lama. Jadi kalau misalnya nih kalian biasa makan nasi, anggap aja dengan ayam goreng dari fast food ya, 1 dada gede sama 1 nasinya yang dari fast food itu. Jadi kalau misalnya makan kayak gitu, oke, kalau aku diet kulitnya nggak aku makan. Atau mungkin nasinya 3/4-nya aja dulu gitu. Atau nasinya setengah, dada ayam yang daging doang, nggak pakai kulit ya, nggak pakai crispy-crispy-nya tuh nggak dimakan ya, 2. Itu aku yakin kalian pasti bakalan jauh lebih kenyang, dan asupan protein harian kalian itu jauh lebih tercukupi, nantinya kalian nggak akan lapar gitu loh. Karena ini orang ini kan bilang lapar di malam hari. Itu berarti dalam waktu 1 hari kemungkinan makanya dia emang nggak benar. Misalnya asal ngurangin apalah, makanya nggak karu-karuan, misalnya cuma jajan-jajan doang gitu misalnya, atau dia cuma minum-minum doang, itu nggak benar. Makanya kayak balik tadi yang aku sempat mention, detox yang seminggu kalian cuma minum jus, itu jelas kurang. Kalau cuma detox minum jus doang, proteinnya dapat dari mana, guys? Itu kalian menyengsarakan sel-sel di tubuh kalian sendiri sebenarnya, cuma karena pingin kurus. Dan menurutku nggak akan bikin kurus, nggak akan ngurangi lemak dalam waktu 1 minggu. Ya oke lah tujuannya detox ya, tapi itu
menyengsarakan sel sih. Aku nggak pernah nyaranin orang untuk murni detox, minum jus-jus gitu doang sebenarnya. Jadi coba diperhatikan makanan apa yang kalian makan, terus habis gitu yang kalian makan tuh apa? Coba dimanyain proteinnya gitu. Karena timingnya, nah lapar di malam hari itu gini loh, jangan takut makan di malam hari. Yang sering aku dengar, nanti kalau kamu makan di atas jam 6 bakal lebih cepat gendut loh. Kalau kamu makannya malam-malam, nanti kamu gendut loh. Teorinya nggak gitu. Jadi mau kalian makan jam 12 malam pun, jam 2 pagi pun, kalau selama seharian itu kalian jumlah makanannya sama, nggak akan tambah gendut kok. Percaya deh, karena jumlah makan yang dimakan tuh sama. Yang penting tuh jumlah makannya, bukan jam makannya. Kalau misalnya ini kan lagi bulan puasa ya, kalau misalnya kalian makan total seharian misalnya 4 dada ayam sama 2 piring nasi misalnya, sama 1 gelas susu, itu karena kalian puasa, kalian makannya cuma malam doang, dari jam 6 sampai jam 3 kan jam makannya. Ya anggaplah gampangannya gitu. Itu kan berarti waktu kalian makan itu kan cuma 9 jam waktu kalian makan. Misalnya nih di waktu tertentu kalian makannya itu cuman misalnya jam 6 nyemil doang ya, buka puasa, terus habis gitu nanti makannya itu jam 12 sama teman-teman, misalnya ke ya McD, KFC gitulah yang buka 24 jam McD ya. Terus habis gitu makan es krim misalnya, dengan total kalori yang sama dengan kalian makan seharian 4 dada ayam dan 1 piring nasi itu nggak akan masalah gitu. Kalau misalnya kalian makannya jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, itu nggak akan masalah gitu loh, selama jumlah makanan yang dimakan tuh sama. Jadi jangan takut dengan waktu. Kalau misalnya memang kalian malam lapar, ya makan aja gitu loh. Kayak yang tadi aku bilang kan, bisa makan buah, bisa makan sayur gitu. Atau misalnya diantisipasi, oke lah, makanku sehari berarti kalau malam masih kelaparan, jangan-jangan yang siang itu kebanyakan, tak bagi 2 porsinya. Jadi yang siang tak kurangin buat makan nanti malam gitu. Atau kalau mungkin siang kerja nih, nggak sempat makan, malamnya aja makan. Jadi intinya kapan pun kalian makan itu nggak akan terlalu ngefek gitu, selama apa yang kalian makan tuh sama. Dan kalau memang mau ngurangin lemak itu tadi, ya jatah makannya dikurangin pelan-pelan. Jangan proteinnya yang dikurangin ya. Proteinnya justru harus ditambah, yang dikurangin itu jumlah jumlah karbohidrat atau lemaknya. Nyemil-nyemilnya atau apa yang intinya yang bukan protein ya. Gitu. Dan jangan dipikir makanan Indonesia yang kayak pentol, pempek, cilok, itu dipikir ada proteinnya, nggak ada. Ya ada, tapi kayak 10% dari total. Misalnya 1 bakso tuh 10%-nya doang tuh daging, sisanya kan kebanyakan tepung. Jadi tuh sebenarnya ya, kalau kalian cuma makan siang makan bakso, jelas banget proteinnya tuh kurang dalam porsi 1 kali makan itu. Jadi kompensasinya apa ya, makan berikutnya daging-dagingannya, proteinnya itu harus lebih banyak gitu loh. Jadi itu untuk yang kali ini ya. Aku udah ngomong 13 menit sendiri. Oke, see you in the part 2.